Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Setiawan dari jurusan Studi Informasi, kelas 203. Dalam video ini saya akan menjawab soal UAS dari Pak Ibrahim. Nomor satu yaitu pengertian sistem operasi dan beberapa fungsi dari sistem operasi. Sistem operasi itu sendiri adalah perangkat lunak yang bertindak sebagai pengatur lalu lintas pada komputer. Operasi mengelola semua perangkat keras dan perangkat lunak di komputer yang memungkinkan untuk berinteraksi dengannya. Beberapa beberapa fungsi dari sistem operasi atau dari manajemen memori, yaitu mengatur cara aplikasi menggunakan memori komputer. Yang kedua ada manajemen proses, memastikan aplikasi berjalan dengan lancar dan tidak saling mengganggu. Yang ketiga ada manajemen perangkat keras, mengontrol dan mengoperasikan perangkat keras seperti keyboard, mouse, printer, dan layar. Yang keempat ada penyimpanan file, mengatur penyimpanan dan pengambilan file di hard drive atau penyimpanan lain. Selanjutnya ada keamanan, melindungi komputer Anda dari virus, malware, dan akses cacat. Yang kelima ada internet pengguna, menyediakan cara bagi Anda untuk berinteraksi dengan komputer seperti melalui icon, menu, dan jendela. Pertanyaan nomor 2 yaitu sebutkan karakteristik dari sistem operasi open source dan closed source. Satu, yang operasi open source. Karakteristik dari open source itu sendiri pertama adalah sumber terbuka. Pada sumber perangkat lunak tersedia untuk umum dan dapat diakses, dimodifikasi, dan didistribusikan oleh siapa saja. Yang kedua ada pengembangan komunitas. Perangkat lunak open source biasanya dikembangkan oleh komunitas pengembang sukarelawan yang bekerjasama untuk meningkatkan dan memperbaikinya. Ketiga gratis. Perangkat lunak open source umumnya gratis untuk digunakan dan didistribusikan meskipun beberapa proyek mungkin menggunakan biaya untuk pelayanan atau dukungan tambahan. Berikutnya ada transparansi. Proses pengembangan open source transparan dan semua orang dapat melihat dan berinteraksi pada kode sumber. Selanjutnya ada keamanan. Karena banyak orang yang meninjau kode sumber, dan kerentanan keamanan dapat diidentifikasi dan diperbaiki dengan cepat. Selanjutnya ada fleksibilitas. Perangkat lunak open source dapat disesuaikan dan dimodifikasi untuk memenuhi kebutuhan spesifikasi pengguna. Contoh sistem operasi open source itu sendiri ada Linux, Android, dan Firefox. Selanjutnya yaitu karakteristik dari sistem operasi open source. Satu, kode sumber tertutup. Kode sumber perangkat lunak tidak tersedia untuk umum dan hanya dapat diakses oleh pemilik atau pengembang resmi. Yang kedua ada pengembangan perusahaan. Perangkat lunak open source biasanya dikembangkan oleh perusahaan swasta yang merahasiakan kode sumbernya. Selanjutnya, dia berbayar. Perangkat lunak ini umumnya harus dibeli untuk digunakan dan lisensi mungkin membuat cara penggunanya. Selanjutnya, ada kurang transparan. Proses pengembangan open source dan transparan dan pengguna tidak memiliki akses ke kode sumber. Keamanan, reaksi kerentanan keamanan untuk menggunakan waktu lebih lama untuk diidentifikasi dan diperbaiki karena kurangnya tinjauan publik. Itu ada kurang fleksibel. Perangkat lunak ini umumnya kurang fleksibel dan tidak dapat disesuaikan dengan mudah oleh pengguna. Contoh dari proses source adalah Microsoft Windows, iOS, Adobe Photoshop, dan Microsoft Office. Pertanyaan nomor 3 tentang gambarkan skema dasar sistem komputer. Yang pertama ada perangkat masukan input device, adalah perangkat yang berfungsi untuk memasukkan data dan informasi ke dalam komputer. Contohnya ada keyboard, mouse, scanner, webcam, dan mikrofon.
Yang kedua ada CPU atau Central Processing Unit. Adalah komputer yang bertanggung jawab untuk memproses instruksi dan melakukan perhitungan. CPU terdiri dari CPU terdiri dari beberapa bagian. Satu ada control unit, mengontrol aliran data dan instruksi dalam CPU. Yang kedua ada ALU, Arithmetic Logic Unit, melakukan operasi aritmatika dan logika. Yang ketiga ada register, menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Nomor tiga ada main memory, menyimpan data dan instruksi yang sedang digunakan oleh CPU. Memori utama bersifat sementara, artinya data akan hilang ketika komputer atau drive dimatikan. Yang keempat ada memori sekunder. Memori ini menyimpan data dan informasi dalam jangka panjang, bahkan ketika komputer dimatikan. Contohnya ada hard disk. Kelima ada output device atau perangkat keluaran, berfungsi untuk menampilkan data dan informasi dari komputer ke pengguna. Contohnya ada printer, speaker, dan proyektor. Yang keenam ada sistem. Sistem adalah jalur komunikasi yang menghubungkan semua komponen dalam komputer. Dan terakhir ada perangkat lunak atau software, adalah program yang memberitahu komputer apa yang harus dilakukan. Contohnya sistem operasi, aplikasi, dan driver. Untuk kebijakan nomor 4, yaitu jelaskan perangkat input, proses, output, dan memori, serta perangkatnya. Satu, perangkat input adalah perangkat keras atau alat yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan data dan instruksi ke dalam komputer. Perangkat ini berperan sebagai jembatan antara pengguna dan komputer, memungkinkan mereka untuk berinteraksi dan mengoperasikannya. Contohnya ada keyboard, mouse, scanner, webcam, dan mikrofon. Yang kedua adalah perangkat proses. Adalah komponen penting dalam sistem komputer yang berfungsi untuk memproses data dan menjalankan instruksi. Contoh dari perangkat proses ada control unit, ada ALU, dan register. Yang ketiga itu perangkat output. Perangkat yang berfungsi untuk mengajukan data dan informasi dari komputer ke pengguna. Contohnya ada monitor, printer, speaker, dan proyektor. Terakhir, memori adalah bagian dari komputer di mana data-data dan program-program disimpan. Contohnya ada RAM, ROM, flash memory, floppy disk, hard disk, dan masih banyak lagi. Terus soal terakhir, atau soal nomor 5, yaitu langkah-langkah menginstal Windows 10 atau Ubuntu. Sini saya akan memilih atau menjelaskan cara-cara atau langkah-langkah untuk menginstal Windows 10. Yang pertama adalah siapkan flash disk atau CD-ROM yang sudah berisi master installer Windows 10. Langkah selanjutnya yaitu masukkan Windows BIOS dengan cara menekan tombol F2. Setelah itu, setting priority ke flash disk atau CD-ROM, lalu save dan exit. Perubahan dengan menekan tombol F10. Selanjutnya, saat boot awal akan diarahkan ke CD-ROM, tekan sembarang untuk memulai proses instalasi. Setelah itu akan muncul tampilan Windows Setup seperti pilihan bahasa, format, waktu, serta keyboard yang digunakan. Lalu klik tombol next. Setelah itu, klik tombol install now dan proses instalasi dimulai. Setelah itu, memilih sistem operasi yang akan diinstal. Pilih Windows 10 lalu next. Jadi tanda centang pada kotak I set realization terms, lalu klik tombol next. Selanjutnya, pada pilihan tipe of installation, pilih custom
install Windows Only. Pada bagian ini terdapat dua pilihan, yaitu upgrade dan custom. Untuk custom, yaitu karena kita akan menyusun ulang, maka pilihlah custom. Sedangkan untuk upgrade, opsi ini memungkinkan pengguna untuk memperbarui versi Windows yang ada ke versi yang lebih baru dan kehilangan data, aplikasi dan pengaturan. Setelah itu, yaitu proses partisi. Sebelum memilih lokasi instalasi, terlebih dahulu kita tentukan berapa jumlah drive yang akan digunakan, serta kapasitasnya. Pastikan data sebelumnya sudah di backup. Kosongkan hard disk terlebih dahulu. Setelah itu, partisi sesuai ke dalam kebutuhan kita. Lalu klik tombol OK untuk pembuatan sistem reset partition. Setelah dibagi partisinya, pilih lokasi untuk instalasi, lalu klik tombol Next. Setelah itu, proses instalasi akan berjalan. Setelah proses instalasi selesai, perlu dilakukan restart dengan menekan tombol restart now. Setelah di restart, akan tampilan seperti tunggu sampai itu selesai. Setelah itu, memilih settingan bahasa, keyboard, dan jaringan yang digunakan. Pada tahap ini bisa di-skip untuk memilih jaringan. Jika sebelumnya menggunakan internet, maka akan muncul beberapa aplikasi. Jika ingin menggunakannya, pilih Continue with Limited Setup. Selanjutnya, masukkan nama komputer dan password, lalu Next. Pilih No untuk semua opsi pengaturan privasi, lalu klik tombol Accept. Setelah itu akan muncul tampilan booting. Tunggu sampai selesai. Setelah selesai akan muncul tampilan paling awal pada saat berhasil menginstal Windows 10. Dengan itu, tes instalasi sudah selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.